Desa Karangjati sudah lama tak mendengar suara kakek Wirya. Lelaki tua yang dulu dikenal kuat, cekatan, dan penuh wibawa, kini hanya berbaring di dipan tua, menatap langit-langit rumah panggung yang rapuh dimakan usia. Tubuhnya kurus tinggal kulit pembungkus tulang, matanya tak bisa terpejam, tapi juga tak benar-benar sadar. Ia bernapas, tetapi tak hidup. Ia ada, namun seperti tak sepenuhnya berada di dunia ini. Kenapa kakek belum juga meninggal, ya? Tanya seorang bocah polos yang duduk di pangkuan ayahnya. Rehan, cucu tunggal kakek Wirya. Rehan memeluk putranya erat, memandangi tubuh kakeknya yang terbaring di balik lampu putih. Karena ada sesuatu yang belum selesai. Nak, jawabnya pelan. Orang-orang desa menyebut kakek Wirya sebagai lelaki yang ditolak kematian. Sudah lebih dari 5 tahun ia hanya bisa berbaring, tak bisa bicara, tak bisa makan sendiri, tapi tetap hidup. Dokter bilang semua fungsi tubuhnya sangat lemah, nyaris mustahil bertahan. Tapi entah kenapa, jantungnya tetap berdetak. Rumah kayu tua itu penuh aura yang aneh, hampa tapi berat, tenang tapi membuat merinding. Setiap malam, suara-suara lirih kadang terdengar dari sekitar rumah. Tak ada yang berani menginap di sana kecuali Rehan, yang setia merawat kakeknya. Suatu malam, Rehan duduk sendirian di teras. Angin malam berembus dingin. Ia menatap bulan yang bundar penuh di langit. Apa yang kakek sembunyikan dariku? Gumamnya lirih. Sejak kecil, Rehan tahu kakeknya bukan orang biasa. Wirya adalah sosok yang disegani, bukan hanya karena usia dan karismanya, tapi karena sesuatu yang lebih gaib. Dulu, ketika Rehan masih remaja, ia pernah tak sengaja melihat kakeknya mengubur sesuatu di bawah pohon beringin belakang rumah. Ia juga pernah melihat tamu-tamu aneh datang tengah malam, meminta air dalam kendi dan membaca mantra. Namun kakek selalu bilang, belum saatnya kamu tahu. Kini, saat sang kakek tinggal menunggu ajal tapi tak kunjung dijemput, Rehan merasa semua itu ada hubungannya. Keesokan paginya, Rehan memutuskan mencari jawaban. Ia naik ke loteng rumah, tempat yang sudah puluhan tahun ditutup. Debu menebal, sarang laba-laba bergelantungan di tiap sudut. Tapi di balik tumpukan barang lama, ia menemukan sebuah peti kayu jati yang terkunci. Kuncinya, ia pernah melihat kakeknya menggantungkan kalung di lehernya, kalung yang kini tergantung lemah di tubuh renta itu. Dengan perlahan, Rehan mengambil kalung itu. Tangan kakeknya tak bergerak, matanya tetap menatap kosong. Kunci itu pas. Klik. Peti terbuka perlahan, seolah menyimpan napas panjang sebelum mengungkap rahasianya. Di dalamnya, tersimpan tumpukan kitab lusuh berbahasa Jawa kuno, beberapa foto hitam putih, dan 4 benda yang membuat bulu kuduk Rehan meremang. Sebuah keris kecil berukir kepala naga, cincin berwarna merah tua seperti darah beku, tongkat kayu hitam yang dingin saat disentuh, dan sebuah kendi kecil dari tanah liat berwarna gelap. Rehan merasakan hawa panas seketika menyeruak dari dalam peti. Astagfirullah, bisiknya, mundur selangkah. Ia memungut salah satu buku tua dan membuka halaman pertamanya. Di sana tertulis, barang siapa memanggil kekuatan alam dan arwah leluhur untuk kekuatan diri, maka ruhnya akan diikat pada dunia hingga pusaka-pusaka itu dikembalikan. Rehan menutup buku itu cepat-cepat. Matanya terbelalak. Napasnya tercekat. Ini sebabnya kakek tak bisa mati. Dalam diam, Rehan memandangi wajah tua yang terbaring itu. Tiba-tiba, kelopak mata kakek Wirya bergerak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, satu tetes air mata mengalir dari sudut matanya. Rehan menggenggam tangan kakeknya. Apa semua ini yang mengikatmu, Kek? Apa semua ini yang membuatmu tertahan di dunia? Tak ada jawaban. Tapi dada kakek Wirya naik turun lebih cepat dari biasanya. Seolah tubuh tuanya ikut merespons. Hari-hari berikutnya, Rehan mulai mencari tahu.
Ia membawa kitab itu ke seorang kiai sepuh di desa sebelah, Kiai Mursid, yang dikenal pernah mendalami ilmu hikmah dan pengasihan zaman dulu. Kiai Mursid menatap benda-benda pusaka itu dengan tatapan berat. Ia mengangguk pelan. Ini, warisan ilmu yang tak semestinya diwariskan, gumam sang kiai. Ayahmu, maksudku kakekmu, dulunya pasti penuntut ilmu sejati. Tapi ilmunya sudah menyatu dengan alam. Ia tak bisa meninggal sebelum ia sendiri melepaskan semuanya. Bagaimana caranya, Kiai? Pusaka itu harus dikembalikan. Ilmunya harus dilepas. Tapi syaratnya berat. Kau harus tahu tempat-tempat asal mereka, dan menghadapi penjaganya. Rehan menatap pusaka-pusaka itu dengan tatapan gentar. Tapi ia juga tak tega melihat kakeknya terjebak dalam penderitaan panjang. Tak hidup sepenuhnya, tapi tak juga mati. Ia mengepalkan tangan. Aku akan mengembalikan semuanya. Demi kakek. Demi ketenangannya. Langit mulai mendung, seolah memberi tanda bahwa perjalanan besar akan segera dimulai. Rehan duduk termenung di serambi rumah, memandangi pusaka-pusaka yang kini ia simpan di dalam kotak kayu kecil. 4 benda itu tidak hanya menyimpan energi yang membuat udara di sekitarnya terasa berat, tetapi juga sejarah panjang perjalanan hidup seseorang yang kini terjebak antara dunia dan akhirat. Di tangannya, kitab tua berisi catatan perjalanan kakek Wirya terus ia telaah. Tulisan tangan kakeknya masih rapi meski tinta telah memudar. Lembar demi lembar membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Tertulis jelas. Aku menuntut ilmu ke 4 penjuru tanah Jawa. Di barat, aku mendapatkan keris naga runting dari Gunung Halimun, sebagai lambang ketegasan dan kekuatan. Di utara, cincin batu darah kudapat dari Pantai Kartini, penuntun ilham dan penjaga niat. Di selatan, tongkat kayu hujan kudapat setelah puasa mutih di alas Purwo, penarik hujan dan pengusir penyakit. Dan di timur, kendi arwah diberikan oleh seorang dukun tua di lereng Ijen, wadah jiwa-jiwa yang pernah membantuku. Tiap pusaka harus dijaga. Tapi saat waktuku tiba, keempatnya harus dikembalikan. Jika tidak, ragaku tak akan mati dan jiwaku akan terbelenggu. Rehan menarik napas dalam. Kakek, jadi ini sebabnya kau belum bisa pergi, gumamnya lirih. Ia memejamkan mata. Terbayang masa kecilnya saat kakeknya mengajarinya membaca huruf pegon, mengobati orang kampung hanya dengan air putih, dan terkadang menghilang selama beberapa hari tanpa kabar. Semua yang dulu tampak seperti kisah biasa, kini terungkap sebagai bagian dari perjalanan batin seorang penuntut ilmu sejati. Keesokan harinya, Rehan kembali menemui Kiai Mursid, membawa pusaka dan kitab tersebut. Kiai itu memandangi keris naga runting dengan tatapan penuh waspada. Pusaka ini haus akan kekuasaan. Ia harus dikembalikan ke tempat asalnya. Kalau tidak, ia bisa menguasai pemiliknya. Tempat asalnya disebut Gunung Halimun dalam catatan. Tapi saya tak tahu persis di mana. Kiai Mursid mengangguk. Ia membuka peta tua dan menunjukkan jalur menuju daerah perbukitan di perbatasan barat Jawa Barat. Di sana ada hutan yang masih dikeramatkan. Dulu dikenal sebagai tempat para empu menempa keris. Kalau kau ke sana dengan niat baik, kau akan dibimbing. Rehan mengangguk mantap. Dan ini, ujar Kiai sambil menunjuk cincin merah tua, adalah cincin batu darah. Bukan sekadar permata. Ia menyimpan satu janji. Rehan membuka lembar catatan yang lain. Di sana tertulis, bahwa untuk mendapatkan cincin ini, kakek Wirya pernah menolong seorang wanita tua yang hendak ditenggelamkan karena dituduh penyihir. Wanita itu memberikan cincin ini sebagai tanda terima kasih dan bersumpah akan menjadi penjaga ruh sang kakek kelak. Kalau begitu, mungkin di Pantai Kartini aku bisa menemukannya kembali, ucap Rehan pelan. Kiai Mursid mengangguk. Tapi jangan berharap semua penjaga akan bersahabat.
Setiap pusaka punya ikatan spiritual. Mereka bisa mengenali niatmu. Jangan pernah menipu atau menyembunyikan tujuan. Rehan paham, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ia akan menghadapi ujian spiritual yang tak semua manusia bisa jalani. 3 hari kemudian, Rehan mulai perjalanan pertamanya ke barat, menuju Gunung Halimun. Sebelum pergi, ia menatap wajah kakeknya sekali lagi. Kakek Wirya masih terbaring di dipan, tapi ada yang berbeda. Tangannya yang selama ini kaku, kini mengepal perlahan, seolah menyadari bahwa waktunya sudah dekat. Di malam sebelum keberangkatan, Rehan bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat kakeknya duduk bersila di bawah pohon beringin besar. Wajahnya lebih muda, tubuhnya tegap, sorot matanya tajam namun teduh. Kau telah memilih jalan yang benar, Rehan. Suara itu terdengar dari dalam mimpi, dalam bahasa Jawa halus. Kek, kenapa semua ini harus disimpan? Kenapa tak diberitahu dari dulu? Karena hanya orang dengan hati bersih yang bisa membuka peti itu. Aku pernah salah, terlalu tamak akan ilmu, hingga tak sadar bahwa tubuhku pun punya batas. Apa yang terjadi jika pusaka-pusaka itu tidak dikembalikan, Kek? Kakek Wirya menunduk. Aku akan tetap hidup. Tapi bukan hidup yang sesungguhnya. Aku akan menjadi penunggu raga yang lemah, digerogoti waktu, ditertawakan jin, dan dilupakan manusia. Rehan menunduk. Aku akan selesaikan semuanya. Aku akan bantu kakek pulang dengan tenang. Seketika, angin kencang berhembus dalam mimpinya. Bayangan kakek perlahan memudar. Jangan lupa, tiap pusaka harus dilepaskan dengan ikhlas. Jangan kau coba simpan untuk kekuatanmu sendiri. Atau nasibmu akan sepertiku. Rehan terbangun dengan tubuh berkeringat. Di luar jendela, langit fajar mulai merekah. Ia menatap koper kecil berisi pusaka dan kitab. Aku akan membebaskanmu, Kek. Meski harus melintasi batas dunia manusia dan dunia gaib. Perjalanan untuk mengembalikan warisan yang mengikat pun resmi dimulai. Perjalanan menuju Gunung Halimun tidak mudah. Jalur setapak menanjak, diselimuti kabut tebal, membuat Rehan harus berjalan perlahan sambil membawa koper kayu berisi pusaka. Di setiap langkah, suara alam terasa lebih dalam. Gesekan daun, desir angin, dan cicit burung hantu yang bersahutan dari kejauhan. Penduduk sekitar sudah memperingatkan, kawasan itu dianggap angker. Bahkan para pendaki biasa enggan menyentuh bagian dalam hutan, apalagi jika tujuannya bukan untuk mendaki, melainkan sesuatu yang berbau gaib. Rehan tiba di sebuah batas, pohon besar tumbang yang melintang di tengah jalan. Disinilah katanya, pintu tak kasat mata ke wilayah gaib penjaga keris berada. Ia berhenti, menunduk, lalu duduk bersila. Ia mengeluarkan keris naga runting dari dalam koper, menggenggamnya dengan 2 tangan. Aku cucu dari Wirya. Aku datang bukan untuk mencuri, tapi mengembalikan. Tak ada jawaban. Tapi suhu udara mendadak berubah. Kabut menebal. Suara binatang lenyap seketika, diganti dengan desiran seperti bisikan dari balik daun. Tiba-tiba, dari tengah kabut, muncul sosok berjubah hitam, tinggi dan kurus. Wajahnya tertutup topeng kayu dengan ukiran ular melilit. Suaranya berat namun tenang. Kau membawa warisan kekuasaan. Apa hakmu untuk melepaskannya? Rehan menunduk, menahan gemetar. Aku hanya ingin membebaskan kakekku dari ikatan dunia. Ia telah cukup lama tertahan antara hidup dan mati. Sosok itu mendekat. Matanya menyala dari balik topeng. Keris ini bukan hanya senjata. Ia penuntun. Ia pengikat kekuatan dan kehendak. Melepasnya bukan hal sepele. Rehan mengangkat keris itu, lalu menancapkannya ke tanah di hadapannya. Aku tahu, dan aku tidak menginginkannya.
Kekuatan ini bukan milikku. Sosok itu mendesis, lalu perlahan menghilang menjadi kabut. Seketika, tanah di tempat keris ditancapkan retak kecil, lalu menelan keris itu secara perlahan hingga hilang tak bersisa. Saat kabut mulai mereda, Rehan merasa tubuhnya ringan. Tapi ia juga merasakan satu hal, sebagian beban batin kakeknya seperti menguap. Sore itu, saat ia turun dan menginap di rumah penduduk, ia mendapat kabar dari adiknya lewat telepon. "Mas, aneh. Kakek tadi siang bisa menggerakkan jari tangannya." Rehan terdiam, matanya berkaca. Tanda pertama, satu pusaka telah kembali. Satu ikatan telah lepas. Perjalanan kedua mengarah ke utara, Pantai Kartini, Jepara, tempat asal cincin batu darah. Rehan menyewa penginapan kecil di dekat pantai dan mulai menyelidiki kisah kakeknya yang tertulis dalam kitab. Kakek Wirya pernah menolong seorang wanita tua di sini, dituduh sebagai penyihir dan akan dibakar hidup-hidup oleh warga yang termakan fitnah. Wanita itu selamat berkat kakek Wirya, dan sebagai balasannya, ia memberikan cincin itu, bersama sumpah. Siapapun yang memiliki cincin ini, akan dijaga jiwanya oleh pengabdi yang setia. Malam itu, Rehan pergi ke pinggir pantai saat air laut surut. Ia menggenggam cincin batu merah itu, lalu duduk bersila. "Aku kembalikan. Bukan untuk kekuatan, tapi untuk kebebasan jiwa." Air laut mendadak membentuk pusaran kecil. Dari dalam, muncul bayangan seorang perempuan tua mengenakan kain putih. Wajahnya tenang, namun matanya menyiratkan usia ratusan tahun. "Aku penjaga cincin ini. Jiwa kakekmu telah terikat pada janjiku. Tapi kini, kau datang membawa keringanan." Perempuan itu mengulurkan tangan. Rehan memberikan cincin itu tanpa ragu. "Kau mirip dengannya," katanya lirih. Namun tak sehaus dia akan kekuatan. Perempuan itu lalu berjalan ke tengah pusaran air. Saat cincin menyentuh permukaan laut, air langsung menyatu dan tenang kembali. Di kejauhan, angin membawa suara samar. "Terima kasih, Rehan." Rehan menatap cakrawala, merasakan hatinya bergetar. Perjalanan ketiga, ke selatan, menuju Alas Purwo, tempat tongkat kayu hujan berasal. Hutan ini dikenal sebagai tempat paling angker di Jawa Timur. Bahkan para spiritualis mengaku hanya masuk dengan izin dan puasa panjang. Rehan sudah bersiap, ia melakukan puasa muti sehari sebelumnya, lalu masuk di hari Rabu Kliwon, seperti yang tertulis dalam kitab kakeknya. Di tengah hutan, ia menemukan pohon jati raksasa berlubang, seperti yang digambarkan dalam catatan. Ia berdiri di hadapannya, lalu mengangkat tongkat kayu hitam itu. "Hamba ingin mengembalikan apa yang bukan hak kami. Tolong izinkan." Angin bertiup kencang. Dari dalam pohon keluar asap putih, lalu muncul sosok besar menyerupai manusia berkepala kijang, mengenakan jubah hijau tua. Tongkat ini pernah memanggil hujan di musim paceklik. Ia menyelamatkan banyak nyawa. Tapi kini, waktunya habis. Rehan meletakkan tongkat di akar pohon. Sosok itu mengangguk, lalu menjentikan jarinya. Akar pohon membeli tongkat itu dan menariknya masuk ke dalam tanah. 3 telah kembali. 1 terakhir, yang paling sulit. Rehan pulang dengan tubuh lelah tapi hati penuh tekad. Di rumah, sang adik menyambutnya dengan wajah heran. "Mas," kakek bicara. Pelan sekali. Cuma bilang, "Terima kasih." Air mata Rehan jatuh. Ia tahu, hanya satu lagi yang harus dikembalikan, kendi arwah, yang paling berbahaya. Langit mendung menggantung ketika Rehan berdiri di depan lereng Gunung Ijen, membawa pusaka terakhir, kendi arwah. Tidak seperti ketiga pusaka sebelumnya, kendi ini terasa berbeda. Berat, meski ringan di tangan. Dingin,
tapi mengeluarkan hawa panas. Dan yang paling aneh, semenjak perjalanan dari rumah, ia merasa seolah kendi itu berbisik. Suara-suara lirih, seperti gumaman ratusan mulut, kadang terdengar dari dalam kendi. Malam hari, ia bahkan bermimpi didatangi bayangan-bayangan samar yang mengaku penunggu. Kiai Mursyid sudah memperingatkan. Kendi arwah menyimpan jiwa-jiwa yang pernah membantu kakekmu. Mereka terikat janji, dan tidak semuanya rela diputus. Rehan berhenti di sebuah batu besar yang tertulis dalam kitab sebagai tempat pertama kali kakeknya menerima kendi tersebut dari seorang dukun tua bernama Embok Tuminem. Dahulu, wanita tua itu tinggal sendiri, dikelilingi suara-suara yang tak terlihat. Kendi ini, konon, bisa menampung arwah untuk menjadi perantara penyembuhan, pelindung, dan penjaga rumah. Tapi harga dari semua itu adalah jiwa si pemilik juga akan tertambat, tak akan bisa meninggal sebelum para arwah kembali ke asalnya. Di malam itu, Rehan menggali lubang kecil di samping batu besar. Ia letakkan kendi perlahan. Lalu, ia menaburkan bunga 7 rupa di sekelilingnya, seperti petunjuk dari kitab. Lafal-lafal doa ia baca pelan, diiringi angin yang makin kencang. Tiba-tiba, dari dalam hutan, muncul suara-suara menyerupai tangis dan tawa. Suasana berubah drastis. Udaranya terasa pengap, angin berhenti, dan suhu turun tajam. Kemudian satu demi satu, mereka muncul. Bayangan-bayangan menyerupai manusia. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang tak punya wajah, berkumpul melingkari kendi. Jumlahnya lebih dari 20. Mereka semua bersuara lirih, bercampur, marah, bingung, bahkan ada yang memohon. Jangan lepaskan kami. Kami sudah lama di sini. Kami bagian dari dia, dan sekarang kau usir kami? Rehan gemetar. Tapi ia berdiri tegak. Ini bukan tentang kuasa. Ini tentang keikhlasan. Kakekku ingin kalian bebas. Dan ia ingin bebas dari keterikatan kalian. Salah satu arwah, wanita muda tanpa mata, mendekat. Suaranya seperti jeritan teredam. Kau pikir kami ingin bebas? Dunia ini lebih gelap dari tempat kami tinggal. Kami aman di kendi itu. Kami dijaga, diberi doa, diberi tempat. Rehan memejamkan mata. Ia mengingat kata Kiai Mursyid. Jika mereka menolak, kau tak bisa memaksa. Tapi kau bisa mengajak. Rehan duduk bersila. Tangannya bersatu. Ia membaca doa penuh pengampunan, menyerahkan arwah-arwah itu kembali pada Sang Pencipta, menyebut satu persatu nama yang tertulis dalam kitab, jiwa-jiwa yang dulu pernah ditampung kakeknya. Saat doa terakhir diucapkan, angin kembali berembus. Satu persatu arwah mulai berbalik. Mereka menatap Rehan, lalu kendi. Wajah-wajah itu memudar perlahan, kembali menjadi kabut yang tersedot ke tanah di sekitar kendi. Hingga akhirnya, hanya satu yang tersisa, arwah lelaki tua dengan sorban putih, wajahnya mirip kakek Wirya, tapi lebih muda. Aku adalah bagian dari dia, katanya. Bagian yang paling dalam. Ilmu itu bukan sekadar mantra dan pusaka. Ilmu itu adalah jiwa. Dan kau, baru mulai memahaminya. Rehan menatapnya dengan napas berat. Aku tak butuh ilmunya. Aku hanya ingin kakek tenang. Lelaki itu tersenyum. Lalu, tanpa suara, ia ikut lenyap. Kendi pecah dengan pelan. Retakan muncul, lalu meledak menjadi debu halus yang diterbangkan angin. Tak ada suara. Tak ada letusan. Hanya hening. Rehan menangis. Bukan karena takut, tapi karena lega. Ia tahu, ini akhir dari segalanya. Pagi harinya, Rehan kembali ke rumah. Matahari belum terbit ketika ia tiba.
Rumah tua itu tampak tenang. Wangi kemenyan samar menyebar, padahal tak ada yang membakar apapun. Ia masuk ke kamar kakeknya. Tubuh tua itu masih terbaring. Tapi ada senyum di wajahnya. Dan lalu, napasnya berhenti. Rehan segera memeluk tubuh itu. Tak ada tangisan histeris. Hanya keheningan. Karena ia tahu, kakek Wirya akhirnya bebas. Tak lama kemudian, adzan subuh berkumandang dari masjid desa. Seolah menyambut ruh yang baru saja meninggalkan dunia dengan tenang. Matahari pagi menyusup perlahan dari balik jendela rumah tua itu. Udara desa Karangjati terasa berbeda hari itu. Hening, syahdu, seolah alam ikut berduka, atau mungkin lega. Kakek Wirya, lelaki yang pernah ditolak maut, akhirnya wafat dengan damai. Rehan duduk di samping jenazah kakeknya. Ia tak menangis. Air matanya sudah habis semalam. Yang tersisa hanya rasa syukur dan tenang. Di wajah sang kakek, terukir senyum kecil, seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur setelah menahan kantuk puluhan tahun lamanya. Jenazah kakek Wirya dimandikan dan dikafani dengan sederhana. Banyak warga datang melayat. Mereka semua heran, bagaimana bisa, lelaki yang sudah bertahun-tahun terbaring tak berdaya itu tiba-tiba meninggal tanpa sakit yang jelas? Seorang tetua desa berbisik, mungkin akhirnya malaikat datang juga menjemputnya. Tapi Rehan tahu, ini bukan soal malaikat yang menunda. Ini soal ikatan yang telah dilepas. Jiwa yang akhirnya bebas dari janji-janji lama. Dari pusaka. Dari ilmu. Dari dunia. Prosesi pemakaman berjalan hikmat. Rehan sendiri yang turun ke liang lahat, meletakkan tubuh tua itu dengan hati-hati, dibantu beberapa pemuda. Saat tanah terakhir ditaburkan, langit yang mendung perlahan cerah. Burung-burung bersiul, dan angin berembus pelan membawa wangi tanah basah dan bunga. Di sela-sela doa, Rehan melihat sesuatu, bayangan kakeknya berdiri di kejauhan, mengenakan pakaian putih, tubuhnya tegap, wajahnya muda kembali, dan di sampingnya berdiri sosok-sosok samar yang pernah ia temui dalam perjalanan. Penjaga keris, wanita dari laut, makhluk berkepala kijang, dan lelaki bersorban putih dari kendi. Kakek Wirya tersenyum. Lalu angin membawa bayangan itu pergi, meninggalkan kedamaian. Beberapa hari kemudian, Rehan duduk di serambi rumah peninggalan kakeknya. Ia membuka kembali kitab tua yang dulu ia temukan, namun kini lembar-lembar di dalamnya kosong. Tinta yang dulu jelas terbaca kini memudar seolah tak pernah ada. Seakan seluruh ilmu itu memilih untuk ikut pergi bersama pemiliknya. Di sampingnya, anak laki-lakinya, Arga, duduk sambil membaca buku pelajaran. "Pak, kakek itu hebat, ya?" tanyanya. Rehan tersenyum. "Iya. Tapi yang paling hebat dari kakek bukan ilmunya." "Lalu apa?" "Keputusannya untuk melepaskan semuanya." Arga terdiam, lalu menatap langit. "Kira-kira, kakek di mana sekarang?" Rehan menatap ke arah pohon beringin di belakang rumah, tempat dulu kakeknya sering duduk bertapa. Ia menarik napas pelan. Sudah di tempat yang tenang. Tempat yang selama ini ia rindukan. Waktu berjalan. Rumah tua itu direnovasi. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dilestarikan. Pusaka-pusaka yang dulu mengikat kini tinggal cerita. Dan Rehan, ia menulis semua yang dialaminya dalam buku, bukan sebagai panduan ilmu, tapi sebagai pelajaran hidup, bahwa sebesar apapun ilmu, sekuat apapun pusaka, semua akan kembali pada keikhlasan. Dan dari kejauhan, setiap malam ketika Rehan berdoa, angin kadang membawa suara lembut, lirih tapi jelas. "Terima kasih, Rehan, kau telah membebaskan aku." Tamat.